Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Masih sehat? Masih sukacita kan? Ya, sementara ini tidak boleh kemana-mana dulu ya. Tetap di rumah, taat sama orang tua ya. Yang paling penting, kalian harus jaga kesehatan dan juga jangan lupa jaga kebersihan. Rajin cuci tangan, terus makan yang banyak ya. Tidak boleh pilih-pilih makannya. Harus mau makan buah, makan sayur, minum vitamin, minum susu, biar kuat badannya ya. Yuk, kita hari ini mau beribadah. Kan sudah lama tidak sekolah minggu ya. Kita mau kasih waktu kita buat Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Semuanya di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan sukacita yang sudah Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Kami senang sekali jadi anak Tuhan, karena Tuhan selalu melindungi kami, memberkati kami, dan selalu menyertai kami. Tuhan, saat ini kami mau mempersembahkan waktu kami kepadamu. Biarlah dengan keterbatasan keadaan ini tidak membuat kami sedih, tidak membuat kami malas untuk beribadah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami boleh menjadi harum di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yuk kita mau sapa semua teman-teman kita yang ada di rumah. Yuk kita mau pujikan halo halo ola ola. Semuanya tepuk tangan ya di rumah ya. Halo 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 ola ola. Apa kabarmu? Halo 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 ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo lebih semangat lagi memuji Tuhan. Halo 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 ola ola. Apa kabarmu? Halo 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 ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jangan sedih ya, walaupun di rumah, walaupun tidak bisa ngomong, tidak apa-apa. Demi kebaikan kita semua, kita tetap sukacita dan ingat, yang punya saudara di rumah tiap hari tidak boleh bertengkar sama adiknya, sama kakaknya ya. Harus tetap mengasihi, seperti Tuhan selalu mengasihi kita semua. Yuk kita mau pujikan KASIH. Apa itu? Iya, kasih. Yuk semuanya balik berdiri lagi ya. Biar sehat kita olahraga sama-sama ya. Siap memuji Tuhan? KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih.
Kita mau duduk diam. Kita kasih waktu ini buat Tuhan. Biar hatimu menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya firman Tuhan itu bisa masuk, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya.
Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, jika saat ini kami sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bangga, kami bersukacita, punya Allah seperti Engkau Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau duduk diam menjadi anak Tuhan yang manis. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, biar Engkau yang menjagai kami satu persatu. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh merenungkannya, dan biarlah firman itu berbuah menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami mempermuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan." Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa Kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Shalom adik-adik. Nah, sudah lihat kan tayangan tadi? Bagaimana Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita mau menanggung segalanya buat kita. Dia menanggung sakit, Dia rela untuk disiksa, Dia rela untuk disalibkan. Untuk kita semua, anak-anaknya supaya mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan penuh dengan sukacita, tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik dari tayangan tadi, ada 2 penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Penjahat yang pertama, sama-sama disalibkan bersama Tuhan, dia mengejek Yesus dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, penjahat nomor 1 ini dia tidak menyadari dosa-dosanya, padahal dia mau mati. Dia berada di ujung maut, dia tidak mau bertobat. Penjahat nomor 2, kita lihat dia melihat Yesus dengan penuh dengan belas kasihan. Saat penjahat nomor 2 ini melihat Yesus, dia menyadari kesalahannya. Dia mengerti bahwa karena perbuatan jahatnya, perbuatan dosanya, dia harus menanggungnya. Bahkan dia
memiliki pemikiran bahwa Tuhan Yesus tidak layak untuk disalibkan karena Tuhan Yesus tidak bersalah apa-apa. Nah, adik-adik, penjahat nomor 2 ini berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Tidak disangka-sangka penjahat nomor 2 ini mendapatkan apa yang diharapkannya. Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 43, yuk kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Lukas 23 ayat 43, kata Tuhan Yesus kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Adik-adik, penjahat nomor 2 ini bersama dengan Tuhan Yesus dalam surga. Karena apa? Karena dia menyadari dosanya, dia mengakui dosanya, dia mengakui dia adalah seorang pendosa dan dia layak dihukum. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus, dia minta diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada penjahat ini. Dan penjahat ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam Firdaus. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar. Ayo adik-adik, kita miliki hati untuk terus bertobat. Sekali lagi, bertobat. Bertobat artinya apa? Kita menyadari dosa kita. Kita menyesali dosa kita. Tuhan Yesus, saya sudah nakal. Saya sudah jahat. Tuhan Yesus, saya sudah suka marah-marah. Saya suka menghina orang lain. Kita minta ampun sama Tuhan Yesus buat dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus akan menghapuskan dosa-dosa kita. Saat kita benar-benar datang sama Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan yang terpenting setelah kita menyesali adalah kita melakukan yang benar. Kita lakukan firman Tuhan. Contoh, dari suka berbohong menjadi anak yang jujur. Dari suka nakal dengan adiknya atau dengan kakaknya menjadi anak yang penuh dengan kasih sayang. Menjadi anak yang suka memperhatikan orang lain, suka menolong orang lain. Nah, kakak percaya kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, kakak percaya kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang cinta Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan anak-anak yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa, kita sama-sama datang pada Tuhan Yesus. Kita mau minta supaya Tuhan Yesus mengurapi kita dengan melalui firman-Nya, dan Tuhan Yesus membuat kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau belajar menjadi anak-anak yang mau senantiasa bertobat, menyadari dosa-dosa kami Tuhan, menyadari kesalahan kami. Dan kami belajar untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dengan kami melakukan firman Tuhan. Karena saat kami hidup dalam firman-Mu Tuhan, kami sedang menjadi orang-orang benar, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami tekun dan setia menjadi anak-anak-Mu. Tekun dan setia untuk selalu mengasihi Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan kami percaya saat kami boleh mengasihi Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, dari hidup kami akan terpancar buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, dapat dinikmati oleh banyak orang, dan hidup kami jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah,
adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang 2 orang penjahat, di mana penjahat yang nomor 2 bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga hari itu juga Yesus membawa penjahat itu ke Firdaus. Nah, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu ini. Ya, bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu, selamat ya. Nah, ayat hafalan hari ini ada di Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Kita akan baca sama-sama ya. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Nah, untuk mengingat dan untuk supaya kalian cepat menghafal, kita mau pakai gerakan. Ikuti Kak Yuli ya. Yuk semuanya berdiri sama-sama ya. Yuk. Kisah Rasul 3 ayat berapa tadi? 19. Oke. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Nah, kakak percaya pasti kalian bisa menghafal, dan terlebih lagi kalian bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.